Halo semuanya, balik lagi di podcast Mari Bicara. Kali ini gue bakalan cerita tentang perjalanan gue ke Gunung Lawu. Ini terjadi sebenarnya sudah 1 tahun lalu, sekitar bulan Februari. Bulan Februari gue kesana bareng Andri, Otnil, dan Dila berempat. Naik kereta, kemudian lanjut lagi pakai GrabCar. Nah, di sini di GrabCar ini ada cerita. Jadi si drivernya selama perjalanan itu ceritain tentang orang hilang dan segala macam yang bermistis-mistis lah. Itu bikin suges cuy. Bikin wah anjir bakalan gimana nanti di gunung ya kan. Akhirnya kita sampai di base camp jam 4:30. Kita makan dulu, ngopi, beres-beres sampai jam 7 barulah kita mulai nge-trek. Base camp pos 1 aman, tidak ada apa-apa. Karena masih pagi banget, jadi pendaki hari itu cuma kami berempat. Jalan jam 7, sekitar 1 jam sampai pos 1. Aman, tidak ada apa-apa. Pos 2 menuju pos 3. Pos 2 menuju pos 3. Pos 1 menuju pos 2. Mulailah di sini. Hutan Gunung Lawu itu eksotis banget. Keren banget, tertutup banget, dan itu bikin suges cuy. Naik, jadi kanan kiri kan semak-semak belukar gitu ya, pohon-pohon. Kita lagi jalan, suara seru, pokoknya suara-suara kayak ada ngikutin gitu. Biasa, masih pagi ya kan, paling hewan lah atau apalah, masih belum ada rasa-rasa takut lah. Jalan terus kita harus 1,5 jam sampai pos 2. Di pos 2 bikin merinding. Shelternya gelap, ada pohon gede dilingkarin kain putih. Entahlah apa itu ya kan. Tapi ngerasa di pos 2 itu wah, kayaknya ini nih permulaan bakalan horor nih. Karena di pos 2 itu jujur aja merinding. Lihatnya tuh bikin takut shelternya gitu ya, karena kan gelap. Pos 2, pos 3 jalan sama suara di semak-semak gitu ya. Suara kayak binatang lewat. Merinding saya cuy. Suara ngikutin, kayak ada yang ngikutin di kanan kiri. Tapi karena sama Otnil, sama Dila, dan sama Andri, ya kita mah bercanda ya. Jadi suges-suges kayak gitu kita bisa hiraukan lah. Meskipun jantung dak-dikduk cuy. Jantung tidak tidak bekerja dengan santai, jantung dak-dikduk. Ada rasa-rasa khawatir, cuma ya kita pura-pura kuat aja. Sampai pos 3, ternyata di pos 3 itu rame. Orang-orang yang camp, yang pada mau turun. Bukan mau naik, mau turun. Jadi tetap setelah pos 3 ke pos 4 kita bertiga. Di pos 3 ya kita istirahat, kita makan, ngobrol-ngobrol kan. Beruntung di pos 3 itu tiba-tiba ada 2 orang naik juga dari bawah. Mereka istirahat juga di pos 3, kita ajak bareng dong. Bang, nanti bareng bang ya. Iya. Nah, setelah jalan, setelah istirahat lah, pokoknya setelah istirahat makan kenyang, rokok dan ngopi segala macam, akhirnya kita jalan lah dari pos 3 ke pos 4. Jalan dari pos 3 ke pos 4, pertama bareng sama yang 2 orang tadi kan, deket dia di depan, kita di belakang. Jalan, karena kita itu pendaki-pendaki yang santuy,
jalannya pelan dan banyak istirahatnya, kita ditinggalin sama 2 orang itu. Perjalanan pos 3 ke pos 4 ya sama, suara-suara kanan kiri ada aja, ada terus. Jadi kita jalan, treknya panjang. Pos 3 ke pos 4 itu treknya panjang. Sampai kita dengar suara geluduk itu pun masih di trek. Karena Februari itu masih curah hujannya masih tinggi ya. Jadi kita dari terang sampai geluduk akhirnya sampailah di pos 4. Di pos 4 ini ada 1 tenda yang berdiri dan 1 tenda yang lagi dilipat mau turun. Jadi kita istirahat, kita makan lagi. Yang 2 orang pendaki tadi udah nggak tahu kemana. Jadi kita istirahat di pos 4. Rencanaan awal kita itu bakalan ngecamp di pos 5. Karena emang pos 4 itu nggak direkomendasikan. Sebelumnya juga kita udah nonton vlog dan ceritanya Jawin ketika di pos 4 itu digangguin. Jadi kita rencana awal itu di pos 5. Ketika lagi masak istirahat ngerokok, ada pendaki turun. Di shelter pos 4 itu ternyata dia naruh carrier. Kita nanya, "Bang, pos 5 masih jauh gak?" "Wah jauh, treknya curam." Oke. Di situ gue gak percaya karena sebelumnya gue udah nanya juga pos 4 ke pos 5 tuh gimana. Dan jawaban orang yang sebelumnya gue tanya itu pos 4 pos 5 ya naik. Emang naik, cuma enak banyak landainya. Dan orang yang tadi yang di pos 4 bilang parah. Pos 4 ke pos 5 itu parah, nanjak mulu. Akhirnya gue bingung. Karena cuaca juga geluduk-geluduk dan angin mulai kenceng. Andri yang lagi istirahat sama Otniel, gue lagi masak sama Dila, mutusin ya udahlah camp di pos 4. Meskipun dengan resiko yang sangat tinggi karena pos 4 Gunung Lawu via Candi Ceto ya, gue naik via Candi Ceto. Itu banyak desas-desus yang sedikit horor. Akhirnya gue dengan berat hati memutuskan untuk ya udahlah, karena daripada kita kehujanan, mendingan di tenda gitu. Akhirnya gue berempat bangun tenda lah di pos 4 di bawah shelter. Jadi kalau misalnya lo tahu pos 4 itu kan shelternya di atas, jadi gue di bawahnya sini, di bawahnya yang rata lah. Nah gue bangun tenda, siap-siap rapi-rapi, akhirnya istirahat lah. Banyak yang turun, pendaki yang turun tuh banyak, tapi yang naik tidak ada. Jadi hari itu yang naik itu cuma 2 orang yang di depan kami. Kita yang di depan kita sama ya kita. Nggak ada lagi pendaki lain. Nah di pos 4 itu ya mau gimana ya, horor. Jadi pertama jam berapa ya, sebelum maghrib sekitar jam 5-an atau setengah 6, gue itu lagi di dalam tenda. Si Otniel sama si Andri keluar mau ngencing ya, buang air kecil. Mereka keluar ngencing, gak lama mereka langsung masuk sleeping bag, langsung tidur. Gak ada bicaranya lah, gak ada ngomong-ngomongannya.
langsung tidur nih. Gua sama Dila akhirnya karena udah capek juga ya udah ngencing dulu biar nanti agak malamnya nggak keluar karena serem juga ya keluar malam-malam. Akhirnya gue ngencing dulu. Setelah Andri itu kemudian ya nggak ada apa-apa, gue masuk ke dalam. Hujan petir, angin kenceng. Setelah maghrib itu ya, hujan petir, angin kenceng, wah parah dah. Cuacanya lagi nggak bagus banget. Gue naik, gue di tenda berempat doang kan, berempat. Di luar juga nggak ada orang lagi, udah gelap juga. Berempat, Andri sama Otnil udah tidur, gue sama Dila yang ngobrol-ngobrol biasa sambil ngerokok sambil ngopi lah ya. Akhirnya lagi ngobrol gitu, ini udah agak malam ya, jam 7-an. Nah jadi pas jam 7-an itu gue lagi ngobrol sambil tiduran ya, nggak duduk, gue sambil tiduran lagi ngobrol. Tiba-tiba ada yang kayak lagi jalan. Masalahnya kalau pendaki itu jalannya kan duk gitu kan. Dengan ini jalannya diseret. Gitu. Apaan tuh dia? Gue nanya ke si Dila, apaan tuh dia? Orang. Oh ya udah. Ngobrol lagi. Tanpa kenceng. Udah biarin. Lama-lama merinding cuy. Masalahnya itu suara ngelilingin tenda gua, ngelilingin suk. Dan lo tahu tenda gua di sebelah sininya itu kan kayak tebing gitu ya. Maksudnya kan shelter itu kan di atas, gue tenda di bawah. Jadi gini cuy, gak akan bisa lewat orang juga. Orang mana yang muter kesini dan ngapain malam-malam muterin tenda gue? Jalannya diseret. Gue gak tahu apa itu dan gue gak berani keluar. Gila, berpikir positif. Burung palingan Win. Karena kan ada burung jala, pokoknya burung hitam. Kalian pasti tahu lah kalau pendaki, gue lupa namanya, burung jala apa itu. Dan setelah itu Dila ketiduran, gue sendirian gak bisa tidur coy, gue. Akhirnya gue buka HP, gue play lah Murotal, ngaji biar gue aman lah, ngerasa tenang gitu. Masuk sleeping bag, gue tutup muka gue, tidur sambil dengerin Murotal biar setan-setan pada takut. Masalahnya enggak, itu suara kaki masih tetap jalan muterin. Tenda gue diguyur dong pakai tanah, bukan tanah, pasir dong cuy, dari atas gue. Gue kira apa? Palingan daun-daun dari atas, dari pohon. Positive thinking gue positive thinking di situ. Setelah gue udah gak bisa tidur, udah gak kuat lah gue digangguin kayak gitu, gue bangunin Dil, bangun Dil. Kenapa Win? Gue gak bisa tidur Dil. Oh ya udah, ngerokok. Gue buka sedikit pintu tenda biar asapnya keluar kan. Gue ngerokok lah sama dia lah, ngobrolin ya cewek, ngobrolin hutang, lain-lain. Itu sambil dengerin suara gluduk ya, karena kan lagi hujan banget, lagi hujan deras itu.
Jadi sambil dengerin suara geluduk, sambil murotal pun masih nyala, masih tetap nyala. Gue sambil ngobrol-ngobrol sama Dila sambil ngerokok. Satu batang habis, akhirnya udah tidur, ngantuk. Karena kan nanti bakalan summit. Gue dari pos 4 sampai puncak itu, wah lo bayangin lah jauhnya semana. Akhirnya gue coba buat tidur. Dila udah tidur, udah ngorok. Ngorotal di sini nih, di kuping nih HP. Gue tiduran, gue sleeping bag set, ya kan, ketutupan semua. Lagi dengerin murotal sambil gue ngaji, ya kan. Tiba-tiba badan gue merinding semua, merinding. Wah kenapa nih kan, kenapa gue merinding, gue baca ayat kursi, gue pokoknya baca semua surat Al-Quran yang gue hafal ya, gue baca, akhirnya gue bilang, wah gue mau bangunin Dila nih, biar ada temen. Gue buka kan, gue buka ada kakek coy, senyum, dia pakai belangkon, senyum ke gue bilang, ya Allah itu siapa kakek di dalam tenda. Aduh, dia senyum, mukanya bersih, kakek bersih lah. Dia senyum. Terus gue, itu ada sekitar 10-15 detik gue cuma bengong liatin kakek. Kemudian gue tiduran lagi, gue selimutan gue sleeping bag gue ituin lagi, gue bungkus lagi, gue masuk lagi ke sleeping bag. Gue diem, gue istighfar, gue baca ayat kursi, murotal gue kencengin. Terus gue bilang, wah gue udah gak kuat nih. Gue senggol Dila kan, sambil di dalam sleeping bag gue senggol. Dil bangun. Dila bangun. Kenapa Win? Dil, gue gak bisa tidur Dil. Dalam sleeping bag tuh gue belum buka. Tapi Dil, gue gak bisa tidur Dil. Kenapa? Buka dulu lah, kata Dila gitu kan. Akhirnya gue buka, alhamdulillah udah gak ada kakeknya kan. Gue bilang kan, gue gak bisa tidur Dil, gak tahu kenapa. Udah Win, istirahat, kata Dila. Gue gak cerita, karena kalau gue cerita ya panik semua dan itu pendakian malah bahaya. Ya udah gue bilang, gue gak bisa tidur Dil, lo tungguin gue tidur baru lo tidur ya, gue gituin kan ke Dila. Ya udah ya. Akhirnya gue baca doa, gue tidur lah. Alhamdulillah gue bisa tidur. Dan sialnya gue, jam 11:30 malam gue bangun, aus cuy. Gue bangun kan, gue lihat jam 11:30, anjir ngapain gue bangun tengah malam. Gue bangunin Dila kan, Dil mau summit gak? Padahal rencana itu gue sama anak-anak itu jalan sekitar jam 3 jam 4 lah. Ini 11:30 gue bangunin Dil, mau summit gak? Mau masak nasi gak? Karena kan nasi agak lama ya. Dila bangun, ya udah masak nasi, bangunin Andrea sama Otniel. Bangunin lah mereka, si Andrea sama Otniel. Akhirnya masak, makan. Karena udah pada melek, udah pada makan juga, akhirnya kita mutusin buat ya udahlah summit, ayo tengah malam jam 12. Udah rapi gitu kan, kita keluar berempat. Akhirnya kita jalan dan itu tuh wah gila, nggak ada yang paling horor daripada pendakian kali itu. Gue udah ke Linggarjati, Cermevia Linggarjati gitu ya, yang katanya horor, dan lau 5 kali lipat lebih horor dari Cermevia Linggarjati.
Asli Bray, lo cobain ke sana. Gua biasanya di belakang atau di depan. Ini gua di tengah coy, gua gak berani gua di depan ataupun di belakang. Di depan Dila, di belakang Otnil kalau gak Andri. Udah gue di tengah, gue kedua. Karena setiap meter itu tuh wah, suara hewan kayak lagi jalan ngikutin itu tuh wah gila deh pokoknya. Dari pos 4 sampai pos 5 itu tuh wah gila sih. Jadi sebelum pos 5 itu kan ada shelter ya. Ada shelter gitu, pos bayangan lah, lumayan luas juga. Gue sampai situ sekitar jam 5 atau jam 4 pagi gitu. Gue sampai situ istirahat ya kan, ngopi, ngerokok. Sampai shelter itu tuh kita ngopi, ngerokok lah, pokoknya istirahat. Kemudian udah gitu jalan lagi. Baru 5 menit Dila ngajak berhenti Bray, kita duduk dulu di sini nunggu terang. Dalam hati gue, apaan sih Dila gitu loh. Baru 5 menit cuy. Masalahnya ya bentar lagi pos 5, kenapa gak di pos 5 aja gitu. Baru 5 menit jalan dari shelter pos bayangan itu, minta ngajak berhenti, nunggu terang. Ulang ada apa gitu loh. Akhirnya dengan perdebatan ya udahlah, istirahat dulu. Rokok tinggal dikit ya kan. Kita ngerokok. Dila nunduk gini, Andri, Otnil nunduk gini. Gue ngeliat ke depan gak ada apa-apa cuy. Pada nunduk. Ya udah gue ikutan nunduk lah. Nunduk, ngobrol. Setengah jam atau sejam langit udah mulai terang. Lah. Ayo jalan. Pos 5 udah bablas. Terus savana. Berhenti dulu foto-foto. Udah foto-foto di situ. Akhirnya kita dari situ, kalian tahu kan pasti Batu Tata atau pasar Dieng atau apa ya, pokoknya yang batunya tuh tata-tata gitu lah, banyak lah. Itu pasar setan atau pasar Dieng, gue lupa namanya. Jalan masuk situ gue merinding gue di situ, merinding gue. Banyak koin kata anak-anak. Gue nggak ngeliat koin satupun di situ, nggak ngeliat duit. Gue lihat batu-batu aja gitu, batu yang ditata, batu itu. Tapi gue selama di situ gue merinding banget. Akhirnya udah jalan lagi, karena di situ nggak mungkin dong kita istirahat di situ, nggak mungkin. Kita jalan lagi, sampailah di warung Boyem, warung paling tinggi di Jawa, gokil. Sampai di warung Boyem kita makan, istirahat. Ya biasalah, ngerokok, ngopi. Udah lanjut lagi ke puncak. Di puncak cuma kita berempat, nggak ada orang lain. Dan gue bingung, itu 2 orang sebelum yang pasti pos 3 ketemu itu nggak ada di Boyem, nggak ada di puncak, nggak ada di pos 5, nggak ada. Gue nggak tahu tuh orang kemana, nggak tahu itu 2 orang kemana, nggak ada di puncak. Nah kita nikmatin puncak karena cuma berempat ya, kayak gunung private lah, gunung pribadi gitu ya, kita nikmatin. Puas di puncak, kita turun sampai pos 4 aman, nggak ada apa-apa. Akhirnya
pos 4 kita rapi-rapi, makan segala macam rapi-rapi, kita turun lagi pos 2, pos 3. Sampai pos 3 kita istirahat di pos 3. Kemudian langit udah mulai mendung ya. Pos 3 ke pos 2 itu udah mulai gerimis-gerimis gitu kan. Pos 3 ke pos 2. Pos 2 ke pos 1 udah deres coy. Udah deres, kita udah pakai jas hujan. Kita jalan. Gue paling belakang. Paling belakang kita jalan truk. Gimana sih suara ada kubangan terus kita injak itu. Cepluk. Di belakang gue ada suara gitu. Cepluk. Kan belakang gue gak ada orang coy. Itu siapa di belakang? Gue gak mau lihat. Gue balap si Andri. Andri di belakang. Kira cepluk itu gue udah gak denger. Karena ada Andri udah biasa aja. Andri ngebalap gue coy. Gue di belakang lagi. Gue denger lagi tuh suara cepluk itu tuh di belakang. Jalannya tambah kenceng. Kita sambil udah kayak udah mau lari lah. Kayak jalannya kenceng. Jalan-jalan. Gue balap-balapan mulu gue sama Andri itu. Udah gak beres. Karena ya suara itu ngikutin kita mulu. Sampailah pos 1. Sampai pos 1 kita diistirahat dulu. Gimana nih ya kan, mau lanjut gak? Karena hujan udah mulai tambah deras dan petir-petir udah mulai ada gitu loh. Udah mulai banyak petir gitu. Karena tanggung gitu ya, tanggung pos 1 base camp ya sejam lah, paling kalau turun setengah jam. Akhirnya kita udah lanjut, udah istirahat lanjut. Pas lanjut itu baru berapa langkah petir dar. Wah, gue bilang anjir, gue udah petir cuy. Udah petir gue. Dar kayak ngejar gitu. Gue udah ngeri banget asli itu, udah ngeri banget. Perjalanan turun paling horor gue. Oh, bukan horor mistis ya, horor diikutin petir. Petir disamber. Sampai ada itu, jadi kan ada tangga gitu ya, ada tangga. Kita tuh salah belok, harusnya kita lurus, kita malah ke tangga, turun ke bawah. Itu tuh ke pura apa candi gitu. Akhirnya si Dila kan depan gua, si Andri sama si Otnil di depannya, sampai bilang wah ini salah jalan, kita harus balik lagi naik. Pas mau naik ada petir di atas, dar, si Dila gua tarik, tuh hampir mau jatuh itu. Akhirnya udah lari, gue naik tangga, mana capek ya kan. Udah gitu petir, hujan itu udah gue, waduh, sampai dalam hati, wah gue mati nih ya kan. Gue mati nih kena petir nih. Dalam hati gue begitu, mati nih gue nih. Karena udah pertama lemes, capek. Kita habis naik tangga, jalan lagi, kaki tuh udah gak kuat. Karena mau istirahat di mana cuy, hujan gitu, petir, ngeri banget lah pokoknya. Ya harus dikuatin sampai base camp. Jalan petir dar di candi ketek apa candi ketek ya, pokoknya dari sebelum base camp itu kan ada candi ya, ada candi gitu. Pokoknya ada candi gitu, gue lupa namanya, candi ketek apa candi ketek gitu. Nah, jadi agak lurus itu ada gubuk kecil lah pokoknya. Akhirnya Dila ngajak ke situ, udah sini dulu istirahat. Gue udah nggak kuat kata Dila gitu. Gue dalam hati gue bilang kan, Dil tanggung, Dil mendingan langsung aja ke base camp. Karena nggak lama gitu loh, udah gitu udah sore banget, udah jam 5. Hujan masih deres gitu, petir masih nyamber. Udah lanjut. Akhirnya ya udahlah, karena daripada berdebat di tengah hujan, ya udah akhirnya gue ikut masuk ke dalam gubuk sama yang lain. Dila udah menggigil. Akhirnya kita istirahat di situ, kita buka, kita lepas baju, kita
Si Dila udah lepas baju, lepas celana, kolor pun ya udah pakai kolor basah gitu. Masuk ke sleeping bag, dia selimutan, nyalain api dari kompor, kita nyalain, kita ngangetin diri dulu di situ. Ngangetin diri, udah istirahat, logistik udah mulai habis, sudah nggak ada, rokok juga udah nggak ada. Ya udah kita cuma ngangetin badan, hampir sejam kita akhirnya udah enakan. Terus gerimisnya juga udah hujannya juga udah sisa gerimis. Akhirnya kita jalan turun lagi ke base camp. Sampailah di base camp kita ya kan, sekitar jam 7 apa jam 8 malam gitu. Udah kita akhirnya di base camp, kita laporan dulu. Habis itu kita ke warung, ke rumah yang menyediakan tempat untuk istirahat lah pokoknya. Kita istirahat di situ. Akhirnya gue bisa istirahat dengan nyaman. Kita cerita. Gue cerita kalau malam gue ngeliat kakek-kakek. Gue cerita tentang tenda disebarin pasir ke anak-anak. Dan ternyata si Othniel dan yang pas si Othniel sama si Andri itu ngencing di pos 4. Jadi pas si Othniel ngencing, dia dibisikin sama nenek-nenek. Nggak dibisikin sih, kayak digituin sama nenek-nenek. Jadi dia dengar suara itu, terus dia nengok, wah anjing ada nenek-nenek. Makanya dia langsung masuk, langsung tidur. Dan di pos 5 ini yang paling gila, yang gue sampai berdebat sama Dila, yang Dila ngajakin berhenti baru 5 menit jalan. Ternyata si Dila, Andri, sama Othniel itu ngeliat pintu gerbang coy. Sebelum pos 5 tuh kayak ada pohon gini, ada pintu gerbang gede. Di depannya ada 2 makhluk hitam gede, nggak tahu apaan lah. Mereka bertiga ngeliat itu dan gue nggak lihat sama sekali. Feeling gue si orang yang Januari tahun lalu menghilang itu masuk situ. Cuma gue nggak tahu, itu cuma feeling gue doang. Makanya Dilah Andre Othniel ngajakin berhenti karena dia nggak mau sampai ya kita masuk ke dunia itu, ke pintu gerbang itu. Makanya dia milih buat berhenti di tempat itu, nunggu cahaya matahari meskipun harus kedinginan. Gue nggak tahu kalau misalnya gue tetap jalan sendiri terus masuk ke sana, gue nggak tahu kayak gimana. Ya, dan paling berkesan sampai sekarang itu karena gue bersyukur gue ngikut mereka maksudnya ketika Dila, Othniel, Andri bilang udah di sini aja dulu, gue nggak maksain buat ya udahlah gue tunggu depan, gue nggak gitu. Gue bersyukur gitu, gue tetap ikut duduk meskipun rada bete, gue tetap duduk itu karena gue bersyukur kalau gue jalan sendiri gue ya nggak tahu gue kemana. Dan yang pas turun, pas suara ngikutin dia cupluk itu, si Andri pun denger, makanya gue udah sama dia balap-balapan. Dan Gunung Lawu itu eksotis men. Kalian datang ke sana rasain sendiri. Ya kalau lo nyari ya nggak bakal dapet ya. Dan jangan nantangin gunung lah. Gunung itu indah, jaga gunung. Ya kapan-kapan kita naik bareng. Oke, terima kasih udah dengerin podcast ini, dengerin gua ngomong sampai berbusa. Sorry banyak suara-suara telepon dan lain karena gua lagi di tempat kerja. Thank you semuanya.